Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian siapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Kalian bisa menyiapkan buku PR, buku catatan, atau materi lain yang dapat membantu pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kalau kalian semua bertanya, Bu, hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma dan keadilan. Setelah kalian tahu bahwa hari ini kita akan mempelajari norma dan keadilan, maka hal yang akan pertama kita bahas di sini adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kenapa kita membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan? Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Dan di sini akan Ibu jelaskan bahwa keberadaan norma yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dan tidak keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, bisa kalian lihat di sini ada contoh ilustrasi. Yang pertama itu, kalau kita tidak antri, pasti kan dalam kehidupan kita menjadi tidak teratur. Sedangkan bisa kita lihat di gambar yang kedua, kalau kita antri pasti lebih teratur dan tertib. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi norma dalam masyarakat. Ada 3 fungsi. Yang pertama itu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, serta menjadi sistem pengendalian sosial di mana tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku seperti norma hukum yang kita pelajari sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai keadilan. Jadi nilai keadilan ada 3. Yang pertama itu keadilan distributif, di mana yang dimaksud keadilan distributif ini adalah hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Jadi keadilan distributif ini yang berarti pihak negara itu yang memberikan kesejahteraan atau keadilan kepada masyarakat. Nah, di sini ada keadilan yang kedua itu ada keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, yang berarti warga negara itu memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara. Nah, itu kan termasuk ke dalam pemenuhan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang selanjutnya ada keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan negara yang lain secara timbal balik. Jadi untuk keadilan komutatif ini maksudnya adalah keadilan antara kita sesama warga negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sikap dan budaya yang harus dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 contoh yang Ibu tuliskan. Sebenarnya contohnya itu sangat banyak ya. Ini yang pertama ada budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Nah, ini harus dimiliki oleh kalian semua, karena kalau kita memiliki malu pasti kita akan malu ketika menerobos lampu merah, malu ketika terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh budaya tertib. Nah, di mana kita harus bisa membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misalnya kalau kita antri di bank atau dimanapun itu termasuk salah satu contoh budaya tertib. Dan contoh yang terakhir ini ada budaya bersih, yang berarti kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan, berperilaku jujur, bersih dalam tindakan maupun perilaku. Tindakan, berperilaku, berkata-kata, seperti itu ya. Ini contohnya kita tidak boleh mencontek, tidak boleh berbicara bohong. Jadi materi kita hari ini hanya itu saja. Untuk
anak-anak sekalian. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Dan untuk selanjutnya kalian silakan buat resume terkait materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Terima kasih.